Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini saya yang bernama Riza dengan nanti rekan saya yang bernama Fikran Jamil Simamora akan mencoba untuk menampilkan PowerPoint tentang tafsir Al-Kasyafan Haqaiq wa Uyun Al-Aqwil karya Zamakhsyari. Makalah ini disusun oleh kami berdua, yaitu Fikran Jamil Simamora dan saya sendiri, Reza. Baik, pada pembahasan yang pertama yaitu kita langsung saja masuk ke biografi dari Imam Zamakhsyari. Nama lengkap beliau adalah Abdul Qasim Jarul Mahmud Ibnu Umar Ibnu Muhammad Az-Zamakhsyari. Tetapi ada juga yang menulis Muhammad Ibnu Umar Ibnu bin Muhammad bin Ahmad Zamakhsyari Al-Khawarizmi. Beliau lahir di daerah Al-Khawarizmi, yaitu sebuah desa kecil di daerah Zamakhsyar, yaitu Turkistan, yang dikenal dengan sebutan Abu Al-Qasim. Ia bergelar Jarullah atau tetangga Allah, sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang setelah bermukim di Makkah dalam kurun waktu yang cukup lama. Imam Zamakhsyari adalah ulama besar yang hidup pada abad ke-5 sampai 6 Hijriah atau sekitar abad 11 sampai 12 Masehi. Beliau lahir pada hari Rabu 27 Rajab pada tahun 467 Hijriah atau pada tanggal Masehinya tepat pada tanggal 18 Maret 1075 Masehi. Beliau berasal dari keluarga yang miskin tetapi alim dan taat beragama. Selanjutnya, sementara itu pendidikan Imam Zamakhsyari dimulai dari gemblengan orang tuanya, kemudian ia melanglang mencari ilmu, melanglang buana ke Baghdad, dan juga beliau menjumpai ulama-ulama dan berguru kepada mereka. Kemudian beliau masuk ke kota Khurasan dan masuk ke kota lain-lainnya. Dan juga kita dapat pahami tabiat beliau, dia tidak akan pernah masuk ke sebuah kota melainkan untuk berkumpul dengan para ahli ilmu dan para ulama. Dan itu merupakan tabiat dari beliau. Berikut diantaranya karya-karya Imam Al-Zamakhsyari, yaitu pada bidang tafsir, yaitu kitab Al-Kasyafan yang seperti yang kita bahas tadi, yaitu selanjutnya kitab hadis Al-Fa'iq fi Gharib. Selanjutnya kitab fikih Ar-Ra'id fi Al-Fara'id, bidang ilmu bumi, yaitu Al-Jibal wal Al-Amkinah. Dan bidang akhlak Mutasyabbih Asma al-Ruwat, itu diantaranya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam motivasi dan latar belakang penulisan tafsir Al-Kasyaf. Penulisan tafsir ini sebenarnya adalah sebuah permintaan dari para sahabat dan orang yang mengilmuinya. Ini dapat diketahui dalam mukadimah tafsir beliau yang pernah dikutip oleh Hamim Ilyas, yang beliau mengatakan, sungguh telah datang kepadaku sahabat-sahabatku dari golongan orang-orang yang mulia, selamat dan adil. Mereka menguasai ilmu bahasa Arab dan tauhid. Sewaktu mereka datang kepadaku untuk menafsirkan suatu ayat, aku menjelaskan kandungan-kandungan ayat tersebut yang masih gaib atau tertutup, atau masih belum jelas bagaimana maksud dari ayat tersebut. Dan mereka pun menyatakan kekagumannya atas diriku. Saat itu pula mereka meminta aku untuk membuat sebuah karya yang berisi pokok-pokok penjelasan Al-Quran, serta mengajarkannya kepada mereka sekumpulan tentang hakikat-hakikat turunnya Al-Quran dan pandangan-pandangan yang esensial tentang pentakwilan dalam Al-Quran. Pada mulanya Imam Al-Zamakhsyari tidak bersedia. Kemudian mereka tetap bersikeras meminta kepada beliau. Bahkan mereka datang kembali beserta tokoh-tokoh agama.
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi metode penafsiran dan sistematika penulisan Imam Az-Zamakhsyari. Untuk metode penafsiran ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Fikran Jamil Sumamura. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian dari rekan saya, yaitu bagian C, metode penafsiran dan sistematika penulisan Imam Az-Zamakhsyari. Dalam penafsiran Al-Quran, tafsir Al-Kasyaf disusun dengan tertib mushafi. Hal ini dapat diketahui bahwa Imam Az-Zamakhsyari memaparkan secara lengkap penafsiran berdasarkan urutan ayat dan surah, dimulai dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas yang sesuai dengan mushaf Utsmani. Dalam menafsirkan Al-Quran, Imam Az-Zamakhsyari mendahulukan untuk menulis ayat Al-Quran yang akan ditafsirkan, kemudian baru memulai menafsirkannya dengan pemikiran yang rasional. Selanjutnya bagian D, karakteristik dan corak penafsiran. Mula-mula disebutkan nama surah termasuk Makkiyah dan Madaniyah, lalu dijelaskan maknanya. Jika terdapat nama-nama yang lain, maka hal itu juga disebutkan dengan disertai penjelasan keutamaannya. Kemudian memasukkan penjelasan tentang ragam bacaan atau qiraat, kebahasaan, nahwu, sharaf atau morfologi, bentuk-bentuk kata dan kaidah-kaidah bahasa lainnya. Selanjutnya, penulis menjelaskan maksud ayat tersebut. Dalam hal ini, Imam Az-Zamakhsyari juga menukil beberapa pendapat ulama dan argumentasinya. Juga tidak lupa memberi jawaban yang argumentatif kepada mereka yang berbeda pendapat dengannya. Yang paling banyak mendapat perhatian dari kitab tafsir ini adalah penjelasan tentang sisi keindahan, balaghah, yang mana orang-orang Arab tidak merasa tidak mampu untuk menandinginya, walaupun tidak sampai satu surah. Melihat apa yang dijelaskan oleh Imam Az-Zamakhsyari tentang masalah istiarah, majas, dan teori-teori balaghah lainnya yang sangat dominan, maka akan sangat tampak begitu penulisnya sangat terobsesi untuk menampilkan keindahan Al-Quran dari segi kebahasaan dan sastranya. Demikianlah penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah wa ridhai wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.